Halo, kami dari kelompok Alprotot, kami berenam akan membahas proses desain Humana, platform pendidikan fleksibel untuk kemudahan akses belajar dan apresiasi pengajar di Indonesia, mulai dari target pengguna. Di sini, kami memiliki dua target pengguna, dari pelajar SD hingga SMA yang butuh bimbel fleksibel dan guru atau tutor yang ingin menambah penghasilan dengan jadwal yang jelas. Dari riset survei dan wawancara, kami menemukan bahwa masalah utama dari guru bukan soal mencari murid, tapi scheduling, SOP yang tidak jelas, dan distribusi murid yang tidak merata. Dari sini kami membuat 5 persona, dengan 2 persona guru dan 3 persona murid, dengan masing-masing goals yang berbeda dan pain point yang berbeda. Lalu, di sini kami juga merancang 6 proses bisnis, mulai dari pendaftaran, pengelolaan materi, matching cerdas, reservasi sesi, interaksi aktivitas belajar, dan penyelesaian sesi hingga penyaluran dana. Kami juga memetakan 4 requirement system dengan 15 fungsi utama, yaitu authentication profile, learning and booking, payment, dan communication and support. Lalu kita juga memetakan mental model dari murid dan guru sesuai dengan personanya masing-masing. Kita ada HTA untuk mendekomposisi setiap task ke subtask yang lebih detail, seperti berikut. Lalu di sini juga ada konseptual model yang bisa dibaca di sini. Lalu yang terakhir ada prinsip desain. Kita menggunakan 5 prinsip desain mulai dari konsistensi, simplicity, feedback, dan balance alignment serta proposition. Dengan standar desain seperti berikut. Kita menggunakan warna biru yang identik dengan pendidikan, hijau sebagai warna sekunder yang menenangkan, dan menggunakan font SF Pro yang profesional tapi dia juga santai, serta button yang rendah dan icon outline yang minimalis. Semua keputusan desain ini berangkat langsung dari kebutuhan pengguna yang kami temukan di riset. Selanjutnya kita masuk ke struktur menu sistem. Kami menetapkan 5 menu utama, ada beranda, aktivitas, pesan sesi, chat, dan profil. Dengan bottom navigation bar agar mudah diakses satu jempol. Navigasi awal kami terlalu kecil, jadi kami ubah agar menjadi lebih prominent. Bisa dilihat tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke skema navigasi. Nah, kami petakan 23 alur navigasi dari mulai splash screen ke login sampai alur lengkap pemesanan sesi seperti pilih jadwal, konfirmasi bayar, hingga kembali ke dashboard. Bisa dilihat untuk tabelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe window. Setiap halaman kami klasifikasikan ke 5 tipe window, seperti dashboard dan chat sebagai primary window, detail pembayaran sebagai secondary window, form pesan sesi sebagai modal window, konfirmasi pesanan sebagai dialog box, dan notifikasi sukses sebagai toast atau pop-up ya. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya kita masuk ke perangkat interaksi, input dan output. Kita bagi menjadi 4 modul. Ada autentikasi dan profile. Kita pakai touchscreen dan keyboard untuk registrasi. Selanjutnya booking dan learning untuk cari materi sampai pesan sesi. Lalu ada payment untuk pilih metode dan bayar. Selanjutnya ada communication dan support dengan notifikasi yang outputnya juga suara dan getaran, tidak hanya layar. Terakhir kita masuk ke object control UI. Untuk objek control UI, contohnya seperti drop down untuk pilih jenjang dan mata pelajaran, serta star rating plus text field ya untuk feedback ke guru. Bisa dilihat tabelnya. Selanjutnya, kita masuk ke desain teks dan pesan dalam aplikasi. Kami memperbaiki beberapa teks UI yang masih menggunakan bahasa Inggris dan tidak formal, dan mengubah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan formal. Kemudian, selain teks, kami juga merancang sistem feedback, guidance, dan asisten agar user tidak pernah bingung. Kami mengimplementasikan 13 komponen feedback, guidance, dan asisten untuk membantu user memahami apa yang sudah terjadi pada sistem dan apa yang sistem inginkan, seperti tanda peringatan, icon, ilustrasi teks, spinner, animasi, atau hint. Kemudian, karena target kami pelajar SD dan SMA sampai SMA, lokalisasi dan aksesibilitas jadi perhatian utama kami. Semua label yang masih berbahasa Inggris kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian format mata uang kami ubah menjadi Rp 30.000 sebagai contohnya. Kemudian untuk user memiliki gangguan aksesibilitas seperti gangguan penglihatan, motorik, dan kognitif, kami membuat bantuan sebagai berikut. Selanjutnya ada penggunaan grafik warna-warna. Berikut merupakan ikon yang kami pakai pada aplikasi. Kemudian kami juga menggunakan beberapa grafik pada beberapa bagian tertentu seperti untuk placeholder
dan untuk logo dan juga untuk ganti password. Kemudian berikut palet warna yang kami gunakan dalam aplikasi. Selanjutnya ada layout design. Nah, pada layout ini kami menggunakan column based layout di mana kita menempatkan elemen-elemen menggunakan patokan berupa kolom-kolom. Nah, selain itu kami juga menerapkan visual hierarki di mana kami mengelompokkan hierarki tersebut menjadi critical, important, dan secondary, dan peripheral. Seperti pada contoh tampilan di samping kiri. Kemudian ada penerapan Gestalt Principle. Kami menerapkan prinsip proximity, similarity, common region, figure ground. Selain itu, kami juga menerapkan prinsip continuity, closure, simplicity, dan connectedness. Kami menerapkan semua prinsip dan aturan ini di semua tempat selain pada contoh. Oke, di sini saya akan mendemokan atau menunjukkan prototipe dari Figma Humana. Kita langsung ke flow murid aja. Ini ada splash screen ya. Kemudian ada page masuk, kemudian ada page daftar. Ini murid dan guru sama aja ya page-nya. Masuk ke daftarnya, ini kita bisa masuk. Ini merupakan dashboard murid, dari dashboard murid. Kita langsung ke pesan sesi. Di sini ada bisa pesan sesi, kita langsung aja. Nah, ini untuk page menunggu pengajar. Kemudian ada notifikasi jika ada pengajar. Kemudian ini untuk detail pembayaran, kita bisa milih misalnya virtual account. Kemudian lakukan pembayaran, nanti di sini untuk proses pembayaran dan akan sukses. Kemudian ini nanti akan masuk ke jadwal aktif ya. Di sini kita setelah memesan sesi akan masuk ke sini ke jadwal aktif. Kemudian kita bisa lihat detailnya juga dan bisa membatalkan jika ingin membatalkannya. Kemudian kita bisa lihat riwayat sesi apa ya saja yang telah kita pesan atau terlaksana. Kemudian kita juga bisa lihat detail riwayat sesi ya di sini seperti ini. Kemudian bisa memberikan rating kepada pengajarnya. Kemudian kita masuk ke chat dulu. Di sini kita bisa ngechat guru. Ini untuk chat page-nya, ini untuk room chat page-nya. Kemudian kita bisa masuk ke materi. Di sini ini merupakan materi-materi yang ada di sini. Kemudian kita bisa masuk. Nah, ini untuk materi-materi yang ada. Kemudian kita bisa lihat detail materinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali, kita langsung ke profile. Nah, ini untuk profile murid. Di sini bisa ngedit data pribadi dan data akademik seperti ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke flow guru. Nah, flow guru ini sama di splash screen-nya juga ya. Kemudian ini sama, masuk dan login juga. Materi sama seperti ini. Kemudian ya sedikit berbeda di sini jadi permintaan yang kalau di murid itu ini pesan sesi, dan sedangkan di flow guru ini atau point of view guru ini jadi permintaan ya. Di sini ada di aktivitas perbedaannya yang tadi cuma ada permintaan ya di sini. Kalau misalnya murid itu cuma ada jadwal aktif dan critical sesi, sedangkan di sini ada permintaan. Nah, di sini ada permintaan, kemudian ada detail dari permintaan tersebut kita bisa menolak atau terima sebagai guru. Kemudian di sini juga sama aja jadwal aktif, riwayat sesi. Bedanya di sini lihat detailnya bisa langsung ngechat murid secara langsung. Kemudian ini juga bisa langsung menampilkan riwayat detailnya kayak ada apa ya, dari murid ngasih rating berapa gitu ya. Kemudian di sini ada pendapatan ya, berbeda dengan murid. Pendapatan itu hanya ada di guru. Kemudian chat ini sama aja. Kemudian ada sedikit perbedaan di profile. Di sini ada status dan ketersediaan, kita bisa nonaktifkan atau aktif sedia. Di sini bisa ada data pribadi sama aja. Dan di sini yang membedakan itu materi yang diajarkan dan portofolio pengajar. Seperti itu saja, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada usability testing. Metode yang kami pakai adalah online meeting dengan prototipe dari Figma. Kuesioner evaluasi ada dua, yaitu System Usability Scale atau SUS dan UAQ, User Experience Questionnaire. Dengan partisipan penguji ada 3, 2 murid dan 1 guru, dan metrik pengujian ada 3 juga, yaitu task success, error rate, dan time on task. Untuk skenario pengujian yang kami ajukan ke murid untuk dikerjakan murid adalah sebagai berikut, ada 11, lalu untuk guru ada 13 sebagai berikut, bisa dilihat. Selanjutnya untuk hasil ya, itu task sukses di 12/13 task berhasil untuk guru dan 18/22 task berhasil dari murid, karena murid kan ada 2 ya, jadi 11 dikali 2. Untuk time on task tercepatnya ada di murid, yaitu mengecekkan jadwal di kurang lebih 3 detik, terlamanya tuh di 63 detik untuk portfolio guru, tambah portfolio guru, dan 43 detik untuk registrasi murid. Tapi untuk mayoritas rata-rata task yang lain itu masih di bawah 1 menit. Lalu untuk error rate di sini tadi sudah disinggung juga, ada di guru itu ada sulitnya menemukan tombol aktivasi availability di halaman profile, dan untuk murid ini ada error yang cukup sering, yaitu terjadi salah memasukkan kata sandi setelah melakukan registrasi. Dan untuk keparahannya yaitu ada high untuk yang guru tadi karena cukup berpengaruh di fitur utama. Lalu rekomendasi yang kami ajukan adalah memberikan penanda visual yang lebih jelas dengan menambahkan label teks khusus pada tombol availability. Dan untuk password sendiri, kami akan menyediakan ikon mata atau show password untuk mencegah kesalahan ketik. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk hasil kuesioner yang pertama SUS dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk UAQ itu dapat dilihat evaluasinya itu kurang lebih sangat baik atau excellent.
Mungkin cukup, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.